Yang terhormat Ketua Yayasan Kader Penerus Teknologi Bapak Haji Sudarno SH STMSI. Yang saya hormati Kepala SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu Bapak Mubarok Istihadi SPD. Yang saya hormati WKS Kesiswaan Bapak Sudrajat SPD. Yang saya hormati Pembina OSIS dan Bapak Ibu Guru SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu. Dan tidak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar pada acara kali ini dapat diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemanggilan calon ketua OSIS, yang kelima pembacaan peraturan debat, yang keenam debat sesi 1, yang ketujuh debat sesi 2, yang kedelapan debat sesi 3, yang kesembilan debat sesi 4, dan yang terakhir adalah penutup. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari WKS Kesiswaan. Kepada Bapak Sudrajat SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih bisa mengadakan acara debat kandidat Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMK Budi Utomo II Gandrung Mangu 10 November 2020. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di kemudian hari. Kepada pembina OSIS yang saya hormati Ibu Rida Yunia, kepada staf dari pembina OSIS Ibu Rinis Yunis, SPD, kemudian Ibu Dian sampai yang saya hormati pula, serta calon kandidat. Ada berapa pasang? Mungkin ada 3 pasang ya, yang nantinya akan menyampaikan, memaparkan visi dan misi demi kemajuan sekolah kita. Kemudian yang terhormat lagi kepada para pengurus OSIS periode 2019-2020 yang tetap pada hari ini tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dari bulan awal pada tahun ajaran baru, dan insya Allah sampai hari ini semuanya mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada para peserta. Tentunya nanti di dalam debat ada beberapa sesi-sesi. Kami mohon kepada semua peserta untuk mengikuti aturan-aturan yang akan berjalan. Tidak lupa untuk protokol kesehatan. Kegiatan ini harus berjalan, jangan sampai terlupakan kaitannya dengan apa yang sering kita dengar, yaitu 3M. Kita harus senantiasa untuk memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ya walaupun pada dasarnya jarak kita masih terlalu renggang, tapi kita tetap untuk bisa menjaga kondisi supaya kita tetap sehat, tetap fit, karena insya Allah acara ini nanti akan berlangsung sampai jam 16 ya, nanti sampai jam 16. Mudah-mudahan acara nanti akan berjalan dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan dijalankan dengan sebaik-baiknya agar nanti bisa menghasilkan calon-calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang benar-benar bisa bekerja dengan baik, bisa berjalan untuk menciptakan suasana disiplin di dalam sekolah kita, supaya bisa membedakan antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Bagaimanapun kita selalu tetap berusaha untuk lebih ke depan, lebih unggul dalam berbagai bidang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari pembina OSIS SMK Budi Utomo II Gandrung Mangu kepada Ibu Rida Yuniar SPDvis, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Budi Utomo. OSIS SMK Budi Utomo. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Mohon maaf sebelumnya saya tetap memakai masker ya. Gak apa-apa ya? Ya. Mudah-mudahan masih bisa terdengar. Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita alhamdulillah sampai ke tahap selanjutnya di tahapan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yaitu debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang beberapa waktu lalu kita sudah membuat rencana, namun ada berbagai hal sehingga baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah ya, tetap memanjatkan syukur kepada Allah. Yang saya hormati Bapak Sudrajat selaku Wakil Kesiswaan, yang saya hormati pula Bu Dian serta Bu Win, Bu Dian selaku pembina OSIS serta Bu Win selaku pembina Pramuka. Terima kasih atas kehadirannya.
Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam hal ini kepada pihak sekolah. Dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Derajat selaku wakil kesiswaan yang telah memberikan dukungan, support ya, berupa dukungan waktu dan sebagainya ya, sehingga kegiatan kegiatan debat kandidat pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian Ibu juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh siswa baik kelas 10 maupun kelas 11 yang sudah mengikuti kegiatan tahapan pemilihan pengurus OSIS, yang tahapannya itu sangatlah tidak sebentar tapi sangat lama, dan alhamdulillah yang ada pada hari ini di ruangan ini adalah anak-anak yang sudah melewati tahapan itu semua, dan Ibu ucapkan terima kasih dan sekaligus mengucapkan selamat karena otomatis kalian sudah bergabung menjadi keluarga besar keluarga besar OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung. Kemudian tak lupa juga Bu Rida menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, yaitu OSIS atau pengurus OSIS kelas 12 ya, yang sudah melaksanakan tahapan mulai dari seleksi yang sangat panjang sekali ya, sudah lama sekali dimulai bulan apa waktu itu kita mulai? Agustus ya, sampai dengan detik ini. Tentu ini yang memerlukan waktu, memerlukan tenaga, pikiran dan sebagainya. Alhamdulillah kalian mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Kemudian saya ucapkan selamat juga kepada calon kandidat ya, baik ketua ataupun wakil ketua yang nanti akan berada di depan kita bersama. Kita akan lihat bersama mereka menyampaikan visi dan misi dan mempertahankan apa yang menjadi prinsip mereka, tentunya untuk kemajuan SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu sesuai yang diharapkan oleh sekolah ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sudrajat. Adapun kandidat yang terpilih itu juga sudah melewati tahapan yang cukup panjang ya. Harapannya adalah kita mendapatkan kandidat-kandidat yang terbaik ya. Dengan harapan mereka nanti bisa menjadikan OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu menjadi lebih baik dan lebih maju lagi gitu ya. Terus kemudian Bapak Sudrajat, kami sampaikan di sini bahwasanya kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, tahapan pemilihan pengurus OSIS sampai dengan kandidat ini sudah sangat lama sekali ya Pak, sampai dengan detik ini. Namun insya Allah dengan keterbatasan kita, artinya kita terbatas karena ini ada tante COVID ya. Jadi meskipun seperti itu, kita insya Allah selama kegiatan kita berusaha, tentunya masih banyak kekurangan, tapi kita selalu berusaha untuk bisa mentaati protokol kesehatan, baik dalam hal kita pada saat wawancara misalnya kita melakukan persesi, terus kemudian seleksi-seleksi yang lainnya juga seperti itu. Jadi insya Allah sampai detik ini pun kita berusaha untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan berbagai, tentu saja masih banyak kekurangan di mana-mana. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Bapak Sudrajat selaku pihak sekolah, kepada seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 yang sudah bergabung di keluarga besar SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu. Untuk acara ini mudah-mudahan dari awal sampai akhir semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, dan kita mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Utomo. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mari kita sambut para kandidat calon ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu masa bakti 2020-2021. Nomor urut pertama, Dewi Tri Rahayu, 11 akuntansi 1.
Nomor urut 2, Sakira Putri Sabrina dari kelas 11 akuntansi 3. Nomor urut ketiga, Muhammad Arifin Ilham dari kelas 11 TKR 1. Acara debat kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Karina Septiani dan Cidi Pramudewi. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, sebelum memasuki sesi debat, akan kami sampaikan peraturan debat. Yang pertama, untuk menyampaikan visi dan misi, kandidat diberikan waktu 5 menit. Yang kedua, setiap kandidat menjawab pertanyaan diberikan waktu 3 menit. Yang ketiga, seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Kemudian yang keempat, tim ses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan ketua OSIS. Yang keenam, setiap peserta dan kandidat wajib mematuhi protokol kesehatan. Baik, kita masuk debat sesi pertama. Debat sesi pertama yaitu penyampaian visi dan misi untuk setiap kandidat. Kami berikan waktu 3 menit untuk menyampaikan visi dan misinya masing-masing. Silakan kepada kandidat nomor urut 1, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tri Rahayu dari kelas 11 akuntansi 1. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya menjadi kandidat ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai tempat mengembangkan potensi sehingga terbentuk siswa yang kreatif, disiplin, dan cekatan dalam segala hal. Misi saya yaitu 1. Melanjutkan proker yang sudah ada dan menjalankan proker yang belum sempat terlaksana. Yang kedua, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan. Yang ketiga, menjadikan pengurus OSIS sebagai teladan bagi siswa lain. Disiplin dalam waktu, ikhlas dalam membantu, pilih nomor 1 untuk OSIS lebih maju. Sekian, Assalamualaikum. Silakan kepada kandidat nomor urut 2, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Putri Sabrina. Saya dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya ingin menyampaikan visi misi saya sebagai kandidat ketua OSIS masa bakti 2020-2021 SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu. Visi saya yaitu menjadikan sekolah SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu yang lebih unggul dengan segala bidang dan mewujudkan siswa-siswi disiplin, bertanggung jawab, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya yaitu 1. Mengembangkan program baru demi mewujudkan setiap insan memiliki kepribadian yang lebih baik. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang penuh dengan sikap disiplin, bertanggung jawab, serta iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menjalankan dan mengembangkan program-program yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana oleh OSIS angkatan sebelumnya. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik yang dipunyai oleh siswa-siswi SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu. Tadi pilihanmu, pilih nomor luar wae. Berbeda dengan bersatu dengan tujuan maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.
Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham. Saya dari kelas 11 TKI 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya menjadi kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 SMK Budi Utomo 2 Gading. Visi saya yaitu menjadikan OSIS yang cekatan, inovatif, disiplin, dan kreatif, serta menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menyalurkan minat mereka dan memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menyalurkan bakat mereka. Misi saya adalah 1. Cekatan dan tegas dalam menghadapi segala masalah. 2. Pemimpin yang tegas, tangguh, terampil, dan bisa dijadikan sebagai teladan bagi siswa lainnya. 3. Mempererat persatuan antar siswa dengan menjaga kesopanan dan keharmonisan. 4. Bisa dijadikan teladan bagi siswa lainnya. Sekian, itulah visi dan misi saya. Jangan lupa beri nomor 3, satukan jiwa, satukan kata. SMK Budi 2 siap mengabdi bangsa. Sekian, Baik, debat sesi pertama selesai. Dilanjut dengan debat sesi kedua. Selanjutnya, untuk debat sesi kedua, masing-masing diberikan waktu 3 menit untuk bertanya dan menjawab. Kandidat pertama memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua. Kandidat kedua menjawab pertanyaan dari kandidat pertama. Kemudian, kandidat pertama menanggapi jawaban dari kandidat kedua, dan kandidat kedua menyanggah tanggapan dari kandidat yang pertama. Begitupun seterusnya. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaan. Saya akan bertanya kepada kandidat nomor 2, bagaimana cara mendisiplinkan siswa-siswi dalam visi dan misi Anda? Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan jawaban. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kandidat nomor 1. Menurut saya, kedisiplinan itu wajib bagi siswa-siswi yang dipunyai untuk memperlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas sehingga mudah diikuti dan mampu menciptakan suasana kondusif untuk belajar. Terima kasih. Baiklah, silakan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan tanggapannya. Dari pertanyaan saya, kan saya tanya bagaimana caranya. Itu menurut saya itu bukan caranya. Jadi bagaimana caranya? Baiklah, silakan kepada kandidat nomor 2 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 1. Ya, menurut saya, cara itu agar disiplin untuk melakukan berangkat tepat waktu dan jaga tata tertib yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Baik, selesai. Dilanjut untuk kandidat nomor 2 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Baik, saya akan memberi pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Gimana cara mempererat persatuan siswa dengan guru-guru? Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk memberikan jawaban. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 2. Bagaimana caranya menjadikan persatuan antar siswa dengan guru? Kita ambil dari hal yang aja, yang kecil. Di saat kita dalam pembelajaran, di situ kita bisa menjadikan persatuan itu, atau kita bisa membuat persatuan antara guru ataupun siswa. Terima kasih. Baiklah, silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan tanggapannya. Terima
Tapi cara mempereratnya persatuan siswa dengan guru-gurunya itu gimana? Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 2. Caranya yaitu tadi udah disebutin, bisa diambil dari kayak memberikan pendapat ke gurunya. Kalau gurunya itu salah, itu bisa jadikan persatuan antara siswa dengan guru. Dan juga walaupun kita dalam kita bingung, kita tanya, itu bisa dijadikan sebagai bahan. Terima kasih. Baik, dilanjut kandidat nomor 3 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Silakan untuk kandidat nomor 3. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Gimana tanggapan Anda terhadap misi nomor 3 yang menjadikan pengurus OSIS yang teladan bagi siswa lainnya, sedangkan pengurus OSIS kebanyakan mempunyai sifat introvert. Nah, pertanyaannya, caranya agar pengurus OSIS memiliki sifat extrovert, yaitu dengan mencontohkan langsung ataupun dipraktekkan langsung. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Menurut saya lebih efektif dipraktekkan langsung, karena dipraktekkan langsung kita dapat belajar dan hasilnya lebih efektif. Caranya yaitu 1. Menanamkan sifat percaya diri, 2. Optimis pada diri sendiri, yang ketiga menanamkan jiwa sosial. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk memberikan tanggapannya. Tolong menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1. Menurut saya itu yang Anda pilih itu tidak efektif, karena yang menurut saya itu harus mencontohkan langsung ke lapangan. Siapa yang itu bisa, siapa yang bisa, itu harus mencontohkan dulu, baru kita berjalan bareng. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 3. Saya tidak setuju dengan tanggapan Anda, karena dengan mencontohkan langsung itu dari pengurus OSIS belum tentu semuanya bisa. Dengan mencontohkan langsung berarti ada 1 orang atau 2 orang yang menjadi contoh. Sedangkan dengan dipraktekkan langsung, dari ketua maupun sekretaris bendahara maupun anggota, kita dapat belajar dengan berjalannya waktu. Baik, sekarang untuk kandidat nomor 2 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Visi cekatan dengan segala hal. Gimana cara menasehati anak-anak yang kurang cekatan? Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan jawaban. Caranya yaitu 1. Dengan menasehati baik-baik, yang kedua dengan menasehati baik-baik, yang kedua dengan silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan tanggapannya. Ya, menurut saya dalam menasehati anak-anak yang kurang cekatan itu diajak bicara dengan baik-baik, dikasih motivasi, mengevaluasi kinerja. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 2. Apakah dengan cara itu dapat memaksimalkan cara untuk menasihati anak yang kurang cekatan? Baik, selesai. Kemudian dilanjut, kandidat nomor 3 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Silakan kepada kandidat nomor 3.
bagaimana cara kamu membuat SMK ini unggul dalam segala bidang. Terima kasih. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan jawaban. Menurut saya, unggul dalam segala bidang, memaksimalkan kemampuan yang dipunyai. Caranya, kita keluarkan bakat yang dipunyai, seperti prestasi akademik dan non-akademik. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk memberikan tanggapannya. Saya akan menanggapi pertanyaan kandidat nomor 2. Apakah efektif dengan cara begitu, dengan prestasi non akademik ataupun akademik? Jangan berpatokan sama misi dan visi kamu. Itu tahu, itu wajib, tapi jangan berpatokan sama itu. Bisa diambil dari lain, dari sikap atau sifat lain. Bisa dari kita membersihkan musola di sekitaran hudud, itu bisa. Kenapa harus berpegang pedoman sama itu? Terima kasih. Baiklah, silakan kepada nomor 2 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 3. Menurut saya, ya, dalam unggul dalam segala bidang itu berbentuk bermacam-macam. Tapi kita harus mempunyai di bidang akademik dan non-akademik. Dan dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, tapi kita harus memaksimalkan kinerja kita di bidang akademiknya dan non-akademiknya. Baik, dilanjut untuk kandidat nomor 1 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana cara memberikan teladan yang baik bagi siswa, sedangkan ada pengurus OSIS yang tidak memberikan teladan yang baik dan anak itu susah diatur? Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk memberikan jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Kita bisa ambil dari sifat yang kecil ataupun kita bisa mematuhi yang adanya ADART di OSIS, itu bisa kita terapkan untuk anggota sendiri dan kita bisa mewujudkan dan bisa dijadikan teladan untuk siswa lainnya. Begitu saja. Terima kasih. Baiklah, silakan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan tanggapannya. Apakah dengan cara itu Anda dapat memaksimalkan dalam memberikan teladan bagi siswa lain? Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 1. Dengan cara ini, menurut saya itu efektif dan maksimal. Tapi sebelum kita menyuruh anggota lain untuk mematuhi ADART, kita sebelumnya harus bisa mematuhi yang adanya ADART itu. Jadi kita harus mengambil mana yang patut dicontohkan, semua itu pasti patut. Tapi itu caranya harus sedetail mungkin gitu. Terima kasih. Baiklah, untuk debat sesi kedua telah selesai. Dilanjut untuk debat sesi ketiga. Debat sesi ketiga, kandidat menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Kandidat nomor 1 mengambil pertanyaan dalam kotak dari pertanyaan dan pertanyaan diserahkan kepada moderator untuk dibacakan. Kemudian kandidat yang mengambil soal menjawab soal tersebut. Kandidat nomor 2 menanggapi jawaban kandidat nomor 1. Kemudian kandidat nomor 1 menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 2, dan begitu pun seterusnya. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk mengambil pertanyaan. Baiklah, akan saya bacakan. Jika kamu sudah menjadi ketua OSIS,
Bagaimana sikap kamu menghadapi anggota yang jarang kumpul? Silakan. Sikap saya menghadapi anggota yang jarang kumpul, terlebih dahulu dinasehati dan didekati kembali untuk mengajak anggota yang jarang kumpul tidak malu untuk kumpul bersama lagi. Baik, untuk kandidat nomor 2 menyanggah jawaban dari kandidat nomor 1. Ya. Menurut saya sepertinya kurang tepat dengan cara menasihati, tetapi dengan cara memotivasi biar anaknya itu bisa kumpul lagi dengan anggota lainnya. Terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor 1 menyanggah jawaban dari kandidat nomor 2. Dengan menasehati saja menurut saya sudah cukup. Dari jawaban Anda yang memberikan motivasi, kadang-kadang diberikan motivasi itu hanya lewat kuping kanan keluar kuping kiri, jadi nggak efektif menurut saya. Baik, selesai. Dilanjut dengan kandidat nomor 2 mengambil pertanyaan dalam kotak lalu dibacakan. Baik, pertanyaan akan saya bacakan. Berikan kami kalimat-kalimat yang meyakinkan bahwa kamu layak menjadi ketua OSIS. Silakan untuk dijawab. Silakan untuk kandidat nomor 2 menjawab pertanyaan. Saya akan memberikan kata-kata untuk kata-katanya, yaitu kita menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, sehingga kita dapat menciptakan kekeluargaan dari anggota kita yang belum bisa menjadi keluarga yang benar. Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menyanggah jawaban kandidat nomor 2. Yang akan menjawab menanggah jawaban dari kandidat nomor 2. Caranya menjadi baik dari sebelum-sebelumnya itu gimana? Kita tahu teman-teman ada yang termotivasi dari caranya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk menyanggah tanggapan dari kandidat nomor 1. Maksud saya nomor 3. Menurut saya ya, dalam memberikan motivasi itu kurang tepat, tetapi kita harus bisa mencontohkan yang lebih baik sehingga anggota OSIS-nya bisa lebih baik lagi. Baik, selesai. Dilanjut dengan kandidat nomor 3 mengambil pertanyaan dalam kotak. Baik, pertanyaan akan saya bacakan. Seberapa pantaskah kamu menjadi ketua OSIS dan sebutkan alasannya? Saya ulangi, seberapa pantaskah kamu menjadi ketua OSIS dan sebutkan alasannya? Silakan kepada kandidat nomor 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang akan menjawab pertanyaan
tersebut. Apakah pantas saya menjadi ketua OSIS? Menurut hati saya pantas karena adanya dukungan dari teman-teman serta adanya pengalaman-pengalaman dari sebelum-sebelumnya dan juga adanya motivasi-motivasi dari petinggi-petinggi ataupun kakak kelas ataupun yang sederajat. Terima kasih. Baik, kepada kandidat nomor urut 1 menyanggah tanggapan dari kandidat nomor urut 3. Apakah dengan jawaban Anda yang diberikan itu membuktikan Anda pantas? Bagaimanakah cara Anda membuktikan Anda pantas? Silakan kandidat nomor urut 3 untuk menanggapi. Caranya itu kita bisa menjadi teladan khususnya untuk anggota kita sendiri, dan juga kita juga harus memimpin diri sendiri supaya tidak ada kesalahan jadi kayak bahan teladan untuk yang lainnya. Terima kasih. Baik, kandidat nomor urut 1. Baik, selesai, dilanjut dengan debat sesi keempat. Untuk debat sesi keempat, setiap kandidat menjawab pertanyaan dari pembina dan WKS. Untuk yang pertama, silakan kepada Ibu Rida Dunia selaku pembina untuk memberikan pertanyaannya. Untuk debat sesi keempat, setiap kandidat menjawab pertanyaan dari pembina dan WKS. Silakan kepada Ibu Rida Dunia selaku pembina. Silakan kepada Bapak Sudrajat untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Untuk Pak Sudrajat, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan nanti kepada kandidat 1, 2, dan 3. Soalnya sama, tapi tolong penjabarannya jangan sampai ada yang sama. Ya, diperhatikan. Pertanyaan yang pertama, ada 2 pertanyaan dan nanti semuanya menjawab. Tolong jawaban jangan ada yang sama. Pertanyaan boleh dicatat. Pertanyaan yang pertama, kepada calon kandidat ketua OSIS, berikan contoh program kegiatan OSIS yang belum terlaksana pada tahun lampau, periode kemarin. Contoh program kerja yang belum berjalan. Minimal 2 contoh masing-masing kandidat dan nanti kepada kandidat untuk memberikan contoh dan tindak lanjut dari contoh yang para kandidat sebutkan untuk program yang tahun kemarin. Kemudian pertanyaan yang kedua, para kandidat nanti menyebutkan sama 2 contoh program kerja yang baru, bentuknya seperti apa, kemudian contoh dari bentuk program baru itu, kemudian bagaimana cara memaparkan supaya program baru yang kalian programkan bisa terlaksana dengan baik. Bisa dipahami pertanyaannya? Perlu bilang? Tidak ya? Terima kasih. Silakan mulai dari kandidat 1. Silakan untuk kandidat nomor 1 menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Sudrajat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sudrajat. Dari pertanyaan pertama, contoh program kegiatan OSIS yang belum berjalan. Dari CV saya pribadi belum berjalan itu mading 2 mingguan karena ada kendala. Sebelumnya madingnya rusak terus. Sudah ada mading pengganti tapi belum sempat melaksanakan karena corona ini. Yang
kedua itu ada baksos di luar sekolah, karena baksos itu memerlukan izin, jadi untuk keluar sekolah susah izinnya. Yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan 2 program kerja baru. Dari saya akan mengadakan program Jumat Bersih, yaitu dengan mengadakan membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Jumat. Yang kedua, saya ingin mengadakan program keterampilan dari pengurus OSIS, yaitu dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada. Baik, apakah ada tambahan dari Bapak Sudrajat? Apa sudah cukup? Coba untuk yang program yang lampau tadi, yang pertama yang belum bicara tentang Madin 2 mingguan. Untuk kegiatan mading, sepengetahuan kandidat yang pertama belum berjalan. Saya sendiri juga walaupun secara singkat bisa memahami, memang masih sedikit kurang berjalan ya kaitan dengan karya yang seperti ini, apapun semuanya bisa jadi bahan alasan. Namun alasan seperti itu ya setidaknya bisa sedikit tetap berjalan walaupun durasinya tentunya yang pastinya mungkin setiap minggu harus ada penampilan dalam bentuk mading, karena keadaan yang seperti ini ya tentunya mungkin untuk waktu bisa sedikit diperpanjang, yang tadi masih menunggu mungkin bisa menjadi 2 minggu sekali. Saya sepakat untuk mading. Untuk baksos, di era-era yang seperti ini berkali-kali semua juga memahami kegiatan baksos walaupun dalam keadaan yang seperti ini tolong tetap diusahakan untuk berjalan. Bagaimana saya tidak tahu teknisnya seperti apa. Intinya mohon yang sudah ada program tersebut pada kandidat 1 yang akan menjalankan pada program berikutnya tolong untuk lebih ditingkatkan kembali. Saya juga sepakat dengan kegiatan baksos, karena bagaimanapun baksos inilah yang akan nantinya menunjukkan kepada dunia luar, dunia masyarakat bahwa di Budi Utomo betul-betul ada naluri yang kaitannya dengan kegiatan kemanusiaan. Silakan tepuk tangan dari para teman-teman di belakang boleh Kemudian yang kedua, program baru. Kepada kandidat 1 tadi merencanakan kegiatan Jumat Bersih. Di dalam kegiatan Jumat Bersih mohon untuk dijelaskan, karena di dalam sekolah pun sama ada kegiatan Jumat Bersih. Bagaimana nanti teknisnya, kerjasamanya, mohon sedikit penjelasan pelaksanaannya sebagai apa, bagaimana? Karena di sini juga dari pihak sekolah, guru dan karyawan juga melaksanakan hal yang sama. Pada titik-titik tertentu sudah terjadwal dengan baik. Mohon untuk teknis dari OSIS nanti bagaimana mau menjelaskan kaitan dengan Jumat Bersih. Kemudian pemanfaatan barang-barang sisa, barang-barang bekas. Bentuk barang bekas apa yang bisa dimanfaatkan di sekolah ini mohon untuk lebih jelas, karena barang-barang itu hasil sampah dari teman-teman sekolah atau barang-barang bentuk sampah yang seperti apa nanti akan terwujud jadi barang setidaknya ada manfaatnya. Sekilas-sekilas saja untuk penjelasan, tapi bisa dibahas. Baik, dilanjut dengan kandidat nomor 2 memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak Sudrajat. Untuk mic, jangan lupa di setiap kandidat memakai mic. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sudrajat. Contoh program yang belum terlaksana yaitu dari sektif saya sendiri, dari sektif ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu baksos 1 tahun karena terkendala dari COVID ini. Terus yang kedua, melaksanakan kebersihan lingkungan. Program yang saya ingin ajukan yaitu melaksanakan tugas tadarus bersama. Caranya yaitu
kita mengumpulkan anggota OSIS terlebih dahulu untuk bisa melaksanakan tugas tersebut, yaitu dari 1 minggu kita ambil dari 1 kali. Yang kedua yaitu melaksanakan jadwal piket untuk anggota OSIS. Caranya kita yaitu mengumpulkan anggota OSIS terlebih dahulu. Kita membicarakan gimana cara kebersihan lingkungan sekolah. Kita ambil dari 1 minggu 2 kali. Baik, untuk Bapak Sudrajat, kami persilakan. Untuk kandidat kedua, nanti juga setelah sampai pada kandidat ketiga, saya minta dari semua kandidat untuk memberikan tanggapan yang saya sampaikan tadi ya. Untuk kandidat yang kedua, ini ada persamaan kegiatan bansos. Jadi ini saya kategorikan kesamaan. Jadi kalau tadi saya sampaikan harus berikan contoh 2, berarti yang satu saya anggap tidak masuk kalau tidak karena sudah ada pada kandidat yang pertama. Kemudian tentang kebersihan lingkungan ya. Nah ini masuk pada program Lampung yang perlu berbicara tentang kebersihan lingkungan. Bagaimana teknis pelaksanaan kebersihan lingkungan yang tentunya nantinya akan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah ini tentunya tidak hanya dari pihak siswa, tentunya ada dari pihak guru, karyawan, siswa, bahkan kita punya anggota di bagian kantin sama. Jadi nanti teknis sedikit saja disampaikan kaitan dengan kebersihan lingkungan, bagaimana penerapannya. Kemudian untuk program baru yang Mbak kandidat 2 ingin masukkan dalam program nanti ke depan, saya kurang paham yang pertama tadi tentang tadarus. Ya, bagus sekali tadarus Al-Quran. Dulu saya sering mendengar di pagi hari ada suara-suara dentuman ayat suci yang tentunya akan menambah tingkat keimanan kita. Bagus untuk kegiatan tadarus. Lebih pada tentang teknis, berkali-kali dari depan yang saya tanyakan adalah teknis, karena semua pemaparan harapan biasanya kan hanya terprogram, tapi bagaimana tentang pelaksanaannya. Jadi sama yang saya tanyakan, bagaimana calon kandidat ini bisa memberikan teknis penjadwalan pada pelaksanaan tadarus, bagaimana prosesnya, bagaimana pemberian waktunya. Yang kedua, jadwal piket. Jadwal piket ini lebih terfokus pada poin jadwal siapa, apakah anggota OSIS atau dari anggota OSIS. Jadwal kebersihan, jadwal piket. Piketnya ini hanya untuk lingkungan ruang administrasi OSIS atau menyeluruh lingkungan, karena kita lingkungan itu dari depan pintu gerbang sampai halaman parkir kita itu adalah lingkungan sekolah kita. Itu nanti mau diperjelas ya, walaupun secara singkat itu sebatas sanggahan saya. Bagaimana karena teman-teman kita di belakang juga kepingin mendengarkan yang lebih tepat, yang lebih jelas begitu ya. Terima kasih. Nanti juga ada waktu untuk memberi kejelasan tentang program lama dan program baru yang direncanakan. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak untuk kandidat nomor 2 menjawab dari tanggapan dari penyampaian yang tadi Bapak Sudrajat sampaikan. Silakan kepada kandidat nomor 2 untuk menyampaikannya. Dari teknis tadarus bersama. Dari teknis itu dilaksanakan yang pertama dari anggota OSIS yang cowok dan cewek. Yang kedua ada salah satu yang memimpin di depan dari segbit ketakwaan. Yang ketiga adalah melaksanakan tadarus bersama di musyawarah belakang. Untuk teknis jadwal piket, yang pertama yaitu
Yang kedua adalah dibagi dalam 1 minggu 2 kali. Yang ketiga adalah oke, terima kasih. Baik, dilanjut. Untuk kandidat nomor 3 menjawab pertanyaan yang Bapak Sudrajat sampaikan. Silakan kepada kandidat nomor 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sudrajat. Yang pertama, berikan contoh program OSIS yang belum terlaksanakan. 1. Yaitu kerjasama dengan PK melaksanakan rahasia. Yang kedua, program ketertiban sesuai ADART OSIS itu sudah terlaksana tapi belum maksimal. Jadi saya memilih ini untuk bisa memaksimalkan program ini. Yang kedua, contoh program baru yang mau dilaksanakan, yaitu 1. Penghijauan atau adiagama. Caranya yaitu kita bisa membersihkan sekolah dengan 2 minggu sekali dan bisa menanamkan pohon yang rindang. Bisa dilaksanakan dalam 2,5 tahun sekali ataupun 1 tahun sekali di bagian yang desa. Yang kedua yaitu rahasia atau hari ketertiban 2 minggu sekali untuk anggota OSIS. Bisa dilaksanakan pada hari Minggu ataupun Senin ataupun yang lainnya, bisa menyusul. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Sudrajat kami persilahkan. Untuk kandidat yang ketiga, kegiatan lampu yang belum berjalan adalah kerjasama dengan BK. Kerjasama dengan BK, saya rasa untuk kandidat yang ketiga ini kemarin juga sudah menjadi anggota OSIS ya, masuk kepanitan atau masuk dalam anggota OSIS, pengurus masuk ya. Nah ini kerjasama dengan BK yang belum maksimal karena kandidat 3 juga masuk pada pengurus, jadi harus lebih detail lagi untuk kejelasan kerjasama dalam hal apa mau dijelaskan. Kemudian memaksimalkan program-program OSIS dalam hal apa Mas tadi? Kandidat nomor 3 dalam hal apa memaksimalkan Yang lampu program lampu itu dalam hal lebih spesifiknya ada apa? Ketertiban atau dalam hal bisa kayak kerapian, terus ketertiban dan sopan santun. Kemudian program yang baru penghijauan, saya sangat mendukung kegiatan penghijauan. Kemudian rahasia apa ya Mas tadi yang dilaksanakan 1 minggu sekali? Rahasia apa? Untuk program baru itu Mas, rahasia atau hari ketertiban 2 minggu sekali, dan itu menyangkut dengan yang ada ART. Contohnya dengan disiplin yang tepat, yang bagus, terus kerapihan, terutama dari rambut. Ya, terima kasih. Kepada kandidat 2 dan 3 sudah memaparkan apa yang menjadi pertanyaan. Kita kembali ke kandidat 1 ya Mbak ya. Sebelum saya mendengarkan, mohon untuk dijelaskan kaitan program lampu dan baru yang lampu adalah hal yang mungkin belum berjalan menurut kandidat 1 tadi kaitan dengan mandi dan bansos. Kemudian program barunya kaitan dengan Jumat bersih, kemudian pemanfaatan barang untuk dijelaskan. Silakan kepada kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan program baru yaitu Jumat bersih, teknisnya seperti yang
membersihkan area sekolah. Membersihkan area sekolah dalam waktu 45 menit dan dilanjut untuk KBM. Yang keterampilan yaitu dengan memanfaatkan kembali barang bekas yang dapat didaur ulang. Dengan itu kita bisa membuat pot bunga maupun kerajinan lainnya, yaitu teknis yang dijalankan 1 minggu sekali, kemudian dengan belajar bersama-sama dengan pengurus OSIS lainnya. Baik, selesai. Dilanjut kepada Ibu Rida Yunia selaku pembina OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Beri tepuk tangan dulu dong. Kayaknya nggak ini banget ya. Deg-degan banget apa Mbak? Mas? Nggak ini banget, nggak relax. Ya relax aja dong. Ya anggap saja kita sedang ngobrol gitu. Sedang sharing, kalau kita lagi sharing bareng-bareng gitu ya. Nanti pada saat saya memberikan pertanyaan, saya pengennya kita berinteraksi ya Mbak ya. Jadi boleh nanti kamu langsung menjawab, saya langsung tanggapi, kamu juga boleh langsung menanggapi. Jadi biar lebih hidup lagi gitu ya. Untuk semuanya saja ya. Jadi terutama untuk kandidat nomor 1 dulu deh ya. Tadi mengatakan bahwasanya untuk program OSIS yang perlu terlaksana salah satunya adalah maju 2 mingguan gitu ya. Dan tentu ada beberapa memang ada beberapa program kerja yang atau bahkan banyak ya untuk tahun ini yang tidak terlaksana. Karena lagi-lagi kita tidak perlu menyalahkan keadaan, tapi memang keadaannya seperti itu ya. Adanya COVID ya. Untuk tahun-tahun sebelumnya insya Allah program kerja hampir 90% terlaksana ya. Karena tahun ini karena ada coronanya, jadi coronanya jadi agak terganggu gitu ya. Oke Mbak ya, semisal ini besok, ini kan kemarin oke lah kita maafkan kamu madiknya nggak terlaksana, anggap saja karena kamu alasannya punya alasan karena corona. Ini nauzubillahiminzalik ya. Tapi mbok-bokan gitu ya. Barangkali di tahun yang akan datang kok sampai dengan kamu nanti menjabat sebagai ketua OSIS kok keadaan seperti ini, entah corona entah apalah ya, pokoknya intinya kegiatan di sekolah itu tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Misal seperti ini harus belajar di rumah. Kira-kira kamu punya nggak sih solusi untuk tetap bisa melaksanakan program kerja mading 2 mingguan gitu ya? Solusinya apa? Biar apa yang menjadi program kerja kamu itu berupa Pak Mading itu masih tetap bisa dilaksanakan. Kira-kira kamu punya solusi apa tidak? Terus kemudian yang berkaitan dengan tadi kamu program kerjanya kalau menurut saya kurang greget ya. Untuk sekelas ketua OSIS kamu membuat program kerja hanya Jumat bersih dan untuk keterampilan itu sasarannya siapa Mbak? Ya, untuk Jumat bersih dan keterampilan itu sasarannya siapa atau apa sasarannya hanya pengurus OSIS atau untuk seluruh warga SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu? Terus kenapa kalau Jumat bersih itu bagus sekali ya, karena itu bisa menjadikan pembiasaan bagi diri kita gitu. Kita yang nggak pernah bersih-bersih di rumah, di sekolah ada kegiatan Jumat bersih jadi pernah bersih-bersih atau minimal jadi kita kepengen bersih-bersih di rumah gitu. Terus tapi yang tadi saya dari bawah adalah tentang keterampilan ya. Kenapa? Kok kayak seolah-olah kalau sekolah kita itu jadinya nanti apa ya, kayak sekolah apa ya, sekolah kayak apa? Sekolah untuk membuat sesuatu apa ya, sekolah yang membuat sesuatu yang apa masih bagus. Tapi tadi itu kamu memanfaatkan barang bekas, itu manfaatnya apa? Tujuannya apa? Atau kamu punya visi misi yang jauh ke depan? Kira-kira kamu ingin apa? Kira-kira membuat produk apa kayak yang ikonik, misalnya pesawat terbang bikinan Budut atau gimana ya? Dari barang bekas misalnya gitu ya. Nah, silakan itu dijawab. Ini karena kan kita bicara tentang sekolahan ya, iya apa enggak? Kalau bicara tentang sekolahan, nggak mungkin kita hanya bikin kembang-kembang kayak gitu buat apa? Gitu, ya apa enggak? Untuk berbicara sekolah, malah kita harus punya, kalau mau buat kerajinan ya kerajinan yang memang bisa dijual misal atau menghasilkan omset bila perlu, gitu ya. Sehingga orang sekolah orang apa
bagai kerajinan tapi udah duit akeh gitu nggak masalah, gitu kan? Oke, silakan Mbak langsung dijawab aja. Apa perlu mikir? Ya udah, jawab sambil mikir. Untuk solusi mandi 2 mingguan dari saya pribadi, saya memikirkan untuk dibuat lewat aplikasi atau lewat handphone, nanti bisa diunggah di IG. Ya bagus sekali ya, jawabnya tepuk tangan dong ya. Oke, berarti sudah bisa ini ya punya jawabannya. Dia sudah mulai merambah ke digitalisasi katanya gitu ya. Oke, bagus. Terus berikutnya? Untuk yang Jumat bersih itu untuk seluruh warga Budut, untuk memaksimalkan peran siswa dalam kebersihan dalam misi saya nomor 2. Jadi saya ingin memaksimalkan misi saya untuk sekolah ini. Oh ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi alhamdulillahnya nanti kalau Mbak Dewi nanti beneran jadi ketua OSIS ya, kalau memang ingin mewujudkan kegiatan tersebut, alhamdulillah sekarang di SMK Budi Utomo itu sudah ada program 5R. Jadi ini sesuatu yang kalau nanti Mbak Dewi jadi ketua, ini kayak dukungan yang baik banget gitu ya, dukungan yang tepat banget untuk Mbak Dewi untuk bisa melaksanakan programnya. Karena di sekolah sendiri kita sudah ada program 5R setiap hari Jumat dan Sabtu. Nanti tinggal Mbak Dewi berkoordinasi dengan dalam hal ini wakil kesiswaan selaku yang membawa 5R, nanti tinggal menyusun bersama-sama atau kamu membantu minimal ya, membantu atau barangkali nanti kamu punya ide bentuk kegiatannya seperti apa, tinggal kamu koordinasi dengan Pak Derajat selaku wakil kesiswaan gitu ya. Lanjut. Untuk yang program kedua, keterampilan, saya ingin dari pengurus OSIS terlebih dahulu karena saya ingin memaksimalkan yang kedua, memaksimalkan peran siswa dalam kebersihan dengan memanfaatkan barang bekas, yaitu dapat mengurangi limbah yang ada dan untuk mengisi waktu luang di masa pandemi ini. Oh, berarti ya, berarti ini Mbak Dewi itu ya, fokusnya adalah dia itu cinta kebersihan gitu ya. Mencintainya kapan? Iya, makanya mencintainya kapan dong kalau cinta lingkungan terus gitu. Ini bagus ya. Cuma ya oke lah. Berarti mungkin dia memang Mbak Dewi itu punya fokus tersendiri dalam misinya dia, yaitu tentang lingkungan gitu. Itu bagus sih gitu ya. Tapi harapannya nanti ke depannya Mbak Dewi nanti kalau jadi ketua OSIS ya jangan mikirin cuma kebersihan doang, pasti banyak hal yang perlu dipikirkan ya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin dia lebih fokus ke kebersihan. Tadi gimana ya Pak? Oh ya, lebih ke pengurus OSIS dulu gitu ya. Ke pengurus OSIS dulu dengan cara tadi kan kamu ceritanya bersih-bersih lingkungan, dapat barang bekasnya kemudian dimanfaatkan. Bagus sih ya? Nah, bagus. Terus kemudian dirongsok apa? Tidak Bu, ya bisa kalau ada barang yang tidak terpakai bisa dirongsokkan. Kalau barang itu bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan, kita buat kerajinan. Oke, kira-kira kerajinan yang kamu hasilkan nanti jadi sampah kembali apa jadi yang bisa dimanfaatkan atau yang gimana? Kira-kira kamu mau bikin apa? Contohnya? Seperti pot bunga atau tempat pensil gitu dari potong tas. Oh kayak gitu. Itu manfaatnya sasarannya untuk siapa? Untuk pengurus OSIS. Pengurus OSIS dulu gitu. Terus harapan kedepannya kira-kira mau nggak ngajakin seluruh warga Budut supaya mau seperti itu? Jika program ini jadi di pengurus OSIS, saya insya Allah akan menjalankan ke seluruh mahasiswa Budut. Oke, targetnya berapa bulan? Targetnya 3 bulan. Sebelum bubar. Ya masa jabatan kan cuma sebentar ya. Nanti kalau kelamaan 3 bulan ya lebih itu lagi ya, harus punya optimisme ya. Kamu harus bisa gitu. Insya Allah dalam waktu 2 bulan semuanya sudah berjalan Bu, bisa seperti itu gitu. Ya bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk ya, selanjutnya untuk Mbak Syakira, Mbak Dewi mainnya sama seperti Mbak Saka. Dewi nanti langsung dijawab, kita interaksi langsung ya. Oke, Mbak Syakira ini kalau yang saya tahu dia taat beragama ya.
Oke. Yang tadi belum terlaksana adalah salah satunya bakso 1 tahun itu yang kayak apa sih Mbak? Yang kamu maksud? Terus yang kedua apa nih? Sama ya, kebersihan lingkungan ya? Jadwal tiket. Jadwal tiket untuk mengurus OSIS. Kamu apa sih ininya? Visinya tadi? Visi menjadikan Visi dulu. Visi menjadikan sekolah SMK Budi Tomo II Gandrumangu yang lebih unggul dengan segala bidang dan mewujudkan siswa-siswi disiplin, bertanggung jawab dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya. Disiplin sama takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Makanya programnya kamu ke depan adalah tadarus Al-Quran sama jadwal tiket ya. Jadi lebih mendisiplinkan gitu. Ya, tadarus Al-Quran. Oh ya tadi kembali ke bakso 1 tahun apa yang belum Bakso yang 1 tahun itu kerja bakti di luar lingkungan sekolah. Oh iya, biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan pas kapan? Dulu kayaknya belum terlaksana, itu juga belum terlaksana. Masa? Ada yang masih ingat teman-teman kandidat yang lain? Untuk tahun sebelumnya ada kegiatan bakso 1 tahunan. Peringkatannya pas apa? Pelaksanaannya pas apa coba? Hari kesehatan. Saya nggak nanya ke Mbak Ciki, nanya kandidat. Ayo, apa Mas? Pas apa pelaksanaannya biasanya? Lupa, nggak ikut ya? Kamu pernah nggak ikut? Oh belum ikut. Ini terhalang sama COVID semua Bu. Oh terhalang ya, cinta itu. Angkatan corona. Ya angkatan corona ya. Oh berarti memang belum terlaksana ya. Oke, ya wis lah dimaafkan. Terus tapi kan kemarin kita sempat ini ya bakso sebagai takjil ya. Kita terlaksana itu ya satu ya. Meskipun pakai dana sendiri ya, nggak kita mah sombong ya. Sangat sombong nih, karena kita pakai dana sendiri soalnya. Terus kemudian apa? Apa tadi kebersihan lingkungan ya? Yang belum terlaksana. Tata tertib ya? Jadwal piket ya? Jadwal piket pengurus OSIS. Apa jadwal piket apa? Yang belum terlaksana melaksanakan kebersihan lingkungan. Oh, melaksanakan kebersihan. Program kedepannya tadarus Al-Quran. Itu gimana? Sasarannya siapa? Tujuannya apa? Targetnya apa? Untuk tadarus Al-Quran, yang pertama kita dilaksanakan dari anggota OSIS terlebih dahulu. Jika anggota OSIS sudah benar-benar mantap, kita turun ke untuk ekstra lainnya untuk bisa mengikutinya. Apa harapan kamu apa dengan adanya tadarus Al-Quran itu? Kan sudah ada rohi, sudah ada guru agama, ngapain kamu ngurusin tadarus Al-Quran? Emang nggak ada urusan lain yang lebih penting? Supaya kita bisa taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu doang. Maksudnya mau seperti apa sih programnya gitu Mbak? Tadarusnya itu mau seperti apa programnya? Harapanmu yang kayak apa gitu? Contohnya? Contoh pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya itu 1 minggu diambil 1 hari, paling hari Jumat. Pesertanya pengurus OSIS saja. Jika pengurus OSIS sudah benar mantap, kita turun ke ekstra lainnya. Itu Caranya kita koordinasi ke pembina dari ekstra-ekstra tersebut atau ke ketuanya. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya 1 minggu diambil 1 hari, hari Jumat. Pulang sekolah atau jam KBM? Setelah Jumatan. Setelah Jumatan, berarti setelah KBM selesai. Gitu. Terus untuk apa sih? Jadwal tiket itu tiket apa? Untuk membersihkan ruang OSIS terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar bersih, kita membersihkan di lingkungan sekolah. Oke, dari 2 program ini menurut saya itu kamu tuh hanya peduli sama OSIS doang ya. Padahal kamu tuh ketua OSIS SMK Budi Utomo II Gandrumangu loh. Bukan ketua OSIS ruangan OSIS gitu. Tapi ketua OSIS SMK Budi Utomo II Gandrumangu. Tapi dari program kerja kamu tuh kamu fokus sama kegiatan OSIS saja. Kamu nggak punya program yang lebih wah lagi untuk kemajuan SMK
Budi Utomo misalnya, ada nggak? Itu aja sih. Berarti belum ada program yang lebih wah lagi untuk ya biar SMK Budi Utomo yang jaya ini semakin jaya ya. Jaya. Gimana Mbak? Belum ada? Aduh, ya udah, tepuk tangan untuk Mbak Tika. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya untuk Mas Arifin. Kamu suka jalan-jalan di Mall Mevah ya? Kamu tahu nggak? Kamu gak gaul banget, kamu nggak tahu itu siapa yang suka Mall Mevah? Iya, bercanda. Biarin aja ya. Oke, Arifin, ini salah satu-satunya pria terganteng yang ada di depan ya. Tepuk tangan dong. Tapi megang mic-nya jangan ditutupin dong, Win. Kamu tuh, nah, ya. Ya dekat. Arifin, yang belum dilaksanakan programnya adalah razia BK ya. Terus sama ketertiban pelaksanaan ADART untuk mengurus OSIS gitu ya. Terus program yang ingin dilaksanakan adalah penghijauan sama razia ketertiban. Oke. Untuk razia BK ini sebenarnya gampang banget ya kalau mau dilaksanakan ya. Kalau niat mau dilaksanakan ini gampang sekali karena BK pun memang BK itu mereka punya program, ya Bang Kak? Nah, tinggal mengkoordinasi dengan BK, kamu tinggal mengikuti programnya mereka, itu aja selesai ya. Maka untuk tahun ke depan kalau memang ingin ini dilaksanakan, tapi kalau menurut saya sih ini nggak penting-penting banget untuk pengurus OSIS ya. Ini kan sebenarnya hanya sekedar membantu BK gitu ya. Kalau OSIS nggak membantu, BK tetap jalan, benar nggak? Paham nggak? Ya, oleh karena itu kalau memang ada program kerja lain yang lebih urgent, yang lebih manfaat, lebih manfaatnya lebih banyak, silakan cari program kerja lain aja, gitu ya. Tapi kalaupun mau dilaksanakan ini mudah ya, karena tinggal bekerja sama dengan BK, kamu tinggal ngikutin jadwalnya BK untuk melaksanakan razia, ya. Terus untuk ketertiban ADART untuk mengurus OSIS ya. Kira-kira cara kamu gimana untuk bisa menertibkan itu ke pengurus OSIS? Kalau misal nanti mau dilaksanakan lagi gitu apa? Caranya gimana Mas Arifin? Langkah-langkahnya apa gitu? Langkah-langkahnya itu kita bisa mengambil kayak kita mengambil pas kumpul itu bisa bisa ditetapkan dari sikap disiplin dan juga bisa diambil dari beberapa hari untuk melaksanakan kayak kita melaksanakan kan ada khusus untuk ketertiban. Kita bisa ambil dari yang khusus ketertiban, nanti kita yang itu membantu. Apa sih bingung? Apa lagi? Intinya kamu tadi melaksanakan ketertiban dengan cara apa tadi? Kumpul. Terus melaksanakan disiplin. Disiplinnya yang kayak apa? Contohnya? Disiplin dari waktu. Terus dari sikap, penampilan ataupun gaya tindakan. Nah, terus kalau misal ada yang masih melanggar, kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Kita sesuaikan dengan hukuman yang ada di ADART tersebut. ADART. Terus kalau misal tidak terlaksana, maka ya kita harus kita harus bisa memaksimalkan dulu. Kita harus berani mencoba dan jangan takut salah. Oh gitu, udah ya. Terus untuk program kerja yang akan datang yaitu tentang penghijauan, ya. Kira-kira kalau kamu dikasih kesempatan untuk memaparkan program kerja
kerja kamu di depan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dan yayasan kader penerus teknologi, ya. Itu kira-kira penghijauannya mau yang seperti apa, ya? Terus kira-kira tempat mana saja yang perlu dihijaukan menurut kamu? Terus alasannya kenapa kamu memilih tempat itu? Untuk tempat kita memilih yang desain seperti yang di belah OK itu yang depan asrama baru itu kan belum ada pepohonan, kita bisa membersihkan. Ditanami apa itu beringin apa? Ya, apa kencur? Ya bisa beringin yang bisa yang rindang gitu bisa buat cuci mata juga pas istirahat. Cuci mata itu cewek kali. Iya. Masa kita namanya cewek di situ? Bercanda. Apa tadi? Contohnya di depan ruang asrama. Tuh ditanamin apa? Pohonan. Uangnya dari mana buat beli pohon? Pohon pisang. Kalau ada dari OSIS ya kita di OSIS. Mau? Yang lainnya? Kita untuk uang bisa dikoordinasikan kepada sekolah untuk apa tingkatnya itu. Emang penghijauan selalu butuh uang? Selalu butuh uang nggak? Enggak. Tinggal penghijauannya mau nanam apa? Kalau nanam pohon uang ya perlu uang. Kalau nanam pohon jambu bisa pakai uang apa enggak? Tidak harus ya. Misalnya bawa yang punya kan bisa ya? Iya. Berarti bukan halangan dong harusnya, meskipun tidak ada dukungan dari sekolah misal ya, artinya nanti sekolah yayasan nggak mau tuh beliin kamu bibit tanaman. Apakah terus kamu ya udah aku mau jadi ngelaksanain program aku ngapain? Kan tetap bisa dilaksanakan dengan apa tadi? Ya solusinya apa? Iya. Apa tadi? Apa Pin? Kita bisa kayak dari tanaman yang kecil-kecilan dulu yang ada di rumah gitu yang kita bisa dibawa ke sekolahan. Oke, bisa meminta bantuan teman-teman ya atau seluruh warga Budut untuk bisa membawa kan gitu ya. Jadi bisa dilaksanakan. Itu contoh satu program kerja. Ini untuk semuanya saja nanti ya. Ketua OSIS yang ada di depan saya. Jadi manakala kamu punya program kerja dan itu yakin kamu itu butuh program kerja itu, maka pertahankan. Ya, udah jadi ketua OSIS, kamu punya program kerja unggulan, tapi karena keadaan kamu tidak bisa, karena keadaan yang sebenarnya bisa diatasi, jangan menyerah. Ada banyak plan A, B, C, D, E itu kan udah biasa di OSIS ya. Maka kalau ada hambatan satu, pasti ada solusi yang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada nggak? Ya ini untuk semuanya. Jadi hanya satu contoh loh, maksudnya kenapa saya dedes penghijauan. Ya bisa jadi nanti Arifin punya program yang lain selain penghijauan. Saya mencontohkan bahwasanya untuk semuanya aja di belakang bahwa di pengurusan OSIS nanti kedepannya program kerja yang kalian laksanakan kan banyak sekali ya, dan itu akan banyak sekali hambatan yang akan kalian temui. Ya, kalian harus menjadi pengurus OSIS itu harus bisa mencari solusi, bukan malah menyerah terhadap keadaan. Benar nggak? Ya, ini salah satu keunggulan pengurus OSIS, yaitu kalian terbiasa mencari solusi pada suatu permasalahan, bukan hanya ada masalah terus kemudian kalian menyerah. Itu nggak ada rumusnya di OSIS ya. Kita sudah sangat biasa menghadapi program OSIS itu tidak sesuai dengan harapan, tapi kita tetap bisa melaksanakan dengan berbagai solusi, gitu ya. Bisa dipahami yang di belakang? Nah, gitu ya. Lanjut untuk apa ya? Razia tadi ya, razia ya. Kamu seneng banget razia, suka buka-buka tasnya orang apa gimana? Razianya razia apa dulu? Razia dari HP. bisa. HP mesti kan bawa HP mah. Gimana? Razia HP, apa kamu nggak pernah bawa HP? Bawa sih, terus gimana? Ya kalau sudah jadi aturan nggak boleh ya. Anak pengurus OSIS semuanya ya. Jadi nanti kalau sudah ada aturan, Pak Derajat mengesahkan bahwa
tidak boleh membawa HP ya. Jadi jangan mentang-mentang kamu pengurus OSIS malah nyantolin untuk bawa HP gitu. Jangan. Kamu jadi pengurus OSIS itu harus jadi teladan yang baik ya, minimal untuk sesama pengurus OSIS, syukur-syukur untuk seluruh warga SMK Budi Utomo gitu ya. Oke, yaudah, terima kasih Mas Ari, tepuk tangan untuk Mas Ari. Sekali lagi yang di depan saya ya, jangan tegang-tegang amat, santai aja gitu ya. Relax supaya apa? Ada apa yang ada di pikiran kalian itu bisa diutarakan dengan baik gitu ya. Kalau kamu apa-apa udah tegang ya, nanti malah orang ngomong begini Z gitu ya. Yang relax aja. Terus kemudian sekali lagi program yang kalian sudah sampaikan cukup bagus, tapi yang saya lihat keseluruhan dari 3 program kerja yang kalian ajukan tadi, menurut saya itu masih sangat di bawah standar. Ya, kita sebagai sekolah yang sudah sangat unggul ya, dan pengurus OSIS itu yang sudah mumpuni dari zaman dahulu kala. Kalau hanya program kerja OSISnya kayak gini doang, enggak banget. Ya, saya mengharapkan siapapun nanti jadi ketuanya buat program kerja yang lebih wow lagi, yang lebih membuat SMK Budi Utomo ini lebih berjaya lagi, gitu ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Lanjut aja, langsung cerita aja. Lanjutkan aja, Budian nggak apa-apa. Ini jam berapa sih? Selesainya, habis ini udah selesai kan? Ya. Ya. Dan untuk Ibu Dian, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat. Budian dan Bu Wiwin jadi satu. Bu Wiwin dan Budian jadi satu. Ibu Jadi Dian, satu. Dan Bu Wiwin jadi satu aja pertanyaannya. Menanggapinya bareng-bareng juga, Bu. Terima kasih buat waktunya. Untuk Budian sama Bu Wiwin nanti fokus ke kepribadian. Karena ketika kalian menjalankan suatu program, ketika kalian tidak didukung dengan kepribadian yang kalian yang bagus, juga itu kurang seperti ya. Seperti misalkan ketika kalian programnya bagus, tetapi kalian tidak konsisten, juga tidak akan bisa dengan baik. Pertanyaan ini akan dijawab oleh 3 kandidat ya. Yang pertama, kandidat yang pertama yaitu Dewi. Ini simpel sekali pertanyaannya. Apa sifat dari Mbak Dewi yang Mbak Dewi sukai dari diri Mbak Dewi sendiri dan yang tidak Mbak Dewi sukai? Silakan bisa mulai dari pertama. Coba kandidat nomor 3 dulu aja jawab. Boleh. Untuk Mas Arifin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Apa sifat dari diri sendiri yang tidak sukai ataupun sukai itu? Ya. Yang disukai saya itu saya suka dengan yang namanya ketegasan, disiplin, terus sama suka dengan memotivasi. Untuk yang tidak disukai yaitu saya belum mempunyai sifat yang dinamakan sifat ekstrovert atau sifat yang dimana kita langsung namanya kayak menunjukkan langsung ke yang lain, belum memaksimalkan. Tanya dong, ekstrovert apaan sih? Dari tadi disebut ekstrovert, introvert. Yo, coba apa artinya? Maaf ya Budian. Ya. Apa ekstrovert? Ekstrovert yaitu sebuah hal yang dimana kita bisa menunjukkan, tapi kita harus menunjukkan dan memberikan ide, tapi itu kayak mengambil keputusan dari orang lain. Ya. Kalau introvert? Introvert dari kita sendiri, dari kayak kita
yang kita diam itu menemukan sesuatu yang ide baru gitu. Nanti disampaikan kepada yang lain. Iya, lanjut ya. Ibu ingin menanyakan pada Mas Arifin. Ini berkaitan dengan pertanyaan Budian tadi. Sifat apa yang Mas Arifin sukai pada diri Mas Arifin, dan juga sifat apa yang tidak disukai? Nah, Ibu sekarang mau menanyakan, kira-kira satu sifat saja yang patut dipertimbangkan oleh teman-teman dan juga para pembina agar Mas Arifin itu bisa dipilih menjadi ketua OSIS. Karena seorang pemimpin itu atau seorang ketua itu kan harus menjadi contoh ya. Jadi sekarang Ibu mau tanya atau silakan paparkan sifat yang kiranya bisa menjadi contoh dan itu juga bisa diamalkan atau bisa terus diperbaiki oleh Mas Arifin. Silakan. Jadi sifat saya yaitu tentang yang namanya tentang kedisiplinan. Itu saya sangat rakan banget dengan yang namanya disiplin. Ya, saya tahu anak OSIS itu harus disiplin, tapi itu sangat rentan banget untuk saya. Jadi untuk yang lainnya juga kemungkinan ada yang rentan dengan yang namanya disiplin. Ya, kita harus bisa kayak meminus waktu gitu. Misal dari rumah berangkat sekolahan itu berapa waktu yang ditempuh, terus bangun jam berapa, terus kita makan, terus memakai sepatu dan lain-lain. Baik, debat sesi keempat selesai. Ini belum pertanyaan yang jawab. Mohon maaf, berlanjut untuk kandidat nomor urut 3. Nomor urut 2 dan 3. Mohon maaf. Siang ini ya. Ya, selesaikan dong, Pak. Ya. Sifat yang saya tidak sukai adalah cerewet, dan sifat yang disukai adalah tegas dan bisa membagi waktu. Ya, untuk mengatasi bagaimana cara ketika kita mengetahui sifat yang tidak kita sukai adalah cerewet, ya, kemudian Anda menyampaikan saya tuh adalah orangnya cerewet gitu. Anda nanti ada kemungkinan kalau Anda menjadi seorang pemimpin atau ketua OSIS, bagaimana cara Mbak kira untuk mengatasi sifat cerewet itu bisa mungkin diarahkan ke hal yang positif atau mungkin bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Ibu mau tanya, yang Ibu tegaskan untuk yang Ibu tanyakan, maaf, bagaimana cara mengatasi kecerewetan Mbak Syakira di ketika menjadi ketua OSIS nantinya? Mengatasi sifat cerewet, kita ambil dari positifnya saja. Caranya gimana? Cerewetnya dalam hal apa misalnya? Kan cerewet nih, dan cerewet sekarang sudah tahu kalau saya cerewet, kan nggak mungkin ya kalau misalnya ketika sudah tahu cerewet nanti orang lain akan bilang oh cerewet banget kayak mau bayar atau bicara terus. Nah, gimana caranya agar cerewet itu tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri? Bagaimana caranya menyalurkan cerewet itu menjadi hal yang positif di pengurusan OSIS ini? Contohnya, misal saya cerewet Bu, jadi kalau nanti ada salah satu anggota saya yang tidak mematuhi peraturan atau melanggar tata tertib atau tidak melaksanakan tugasnya, main, saya marah-marah atau mungkin saya akan menegurnya dengan bahasa-bahasa yang baik atau mungkin saya akan terus ngomong
Atau mungkin saya cerewet ini bisa saya salurkan ke bakat saya bisa jadi stand up, atau bisa jadi karena cewek biasanya nggak pemalu ya, karena cewek mungkin saya bisa nanti tampil di depan, bisa mengarahkan atau bernyanyi atau macam-macam. Jadi bisa disalurkan ya. Cerewet itu agar tidak menjadi sesuatu yang negatif terus, padahal cerewet itu tidak melulu dengan konteks yang negatif. Cerewet bisa disalurkan ke hal-hal yang positif, apalagi apabila mbaknya ini menjadi seorang pemimpin, berarti kan harus bisa membawa diri kita, baik itu yang awalnya negatif bisa menjadi hal positif sehingga bisa ditiru oleh teman-teman dan adik kelas ataupun kawan-kawan gitu ya. Sifat yang saya sukai dari saya itu dapat mudah bersosialisasi dengan orang lain. Yang tidak saya sukai dari diri saya itu kurang tegas. Itu juga akan fokus yang ke sifat yang kurang disukai, itu kurang tegas. Kalau ibu mau bertanya, kalau seorang pemimpin itu apakah harus tegas atau tidak? Menurut saya, seorang pemimpin itu harus tegas, karena dengan tegas, sifat tegas kita dapat dihormati oleh anggota yang lain. Sedangkan ini adalah kelemahan dari Mbak Dewi ya. Apa upayanya biar Mbak Dewi itu bisa tegas? Karena tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan bahwa ketika menjadi seorang pemimpin itu harus tegas. Upaya saya yang dilakukan adalah berlatih untuk menjadi tegas, yaitu karena terbiasa menjadi bisa. Kalau Anda gimana? Kalau sifat yang disukai hanya satu saja? Ada yang lain? Suka membantu orang lain. Suka menabung? Tidak sama. Sudah, juga terima kasih untuk ketiga kandidat. Demikianlah serangkaian debat pada kali ini dengan sejumlah pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan oleh masing-masing kandidat. Kami ingatkan kepada seluruh siswa SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu untuk memilih masing-masing satu, baik kandidat wakil ketua OSIS maupun kandidat ketua OSIS. Jangan sampai golput dan belajar demokrasi di usia muda ini. Kemudian, acara selanjutnya kami persilakan kepada pembawa acara. Istirahat dulu. Terima kasih kepada Saudari Karina Septiani dan Ciki Pramudewi yang telah memandu acara debat Ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu. Semoga dengan diadakannya acara debat kali ini dapat menjadi pertimbangan teman-teman untuk memilih Ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu masa bakti 2020-2021. Dan bagi siapapun nantinya yang terpilih menjadi Ketua OSIS SMK Budi Utomo 2 Gandrung Mangu, semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk acara selanjutnya yaitu istirahat, sholat, dan makan. Dan acara debat wakil ketua OSIS akan dilanjut pada pukul 13.00. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.